mengganggu waktunya ya Pak ya. Bapak apa kabarnya? Baik. Baiklah Pak, gini, saya mau melakukan wawancara. Nah, wawancaranya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah boleh Pak? Silakan lanjut. Oke, baiklah Pak. Untuk sesi wawancara ini, mohon izin untuk direkam ya Pak ya. Oh, ya, silakan. Baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak. Nah, selama ini bagaimana? Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Selama ini saya yang pasti mengamati. Yang kedua, saya mempertimbangkan dampak-dampaknya yang terjadi dalam kasus tersebut, termasuk nanti jangka pendek dan jangka panjang ya. Untuk mengatur itu dan mengacu pada prinsip keadilan, kejujuran dan kebijakan. Oke Pak, berarti jadi untuk mengidentifikasi kasus yang apakah itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, hal yang Bapak lakukan tadi pertama mengamati, kemudian mempertimbangkan dan juga menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Nah, baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama apabila kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya memahami dan mendalami nilai-nilai kepentingan tersebut yang melibatkan kedua belah pihak, seperti itu. Ini membuat keputusan yang seimbang, adil, dan mengkomunikasikan keputusan yang kita ambil secara bersama. Ya, berarti yang pertama untuk untuk mengambil keputusan Bapak melakukan memahami dulu nilai, kemudian melibatkan kedua pihak, baru mengambil keputusan yang tidak berpihak, yang menguntungkan semua pihak, seperti itu. Ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, yang pertama mengumpulkan semua informasi mengenai kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai, prinsip, etika, keadilan dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat, mencari solusi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan yang telah diambil. Oke, berarti untuk pengambilan atau langkah-langkah pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan selama ini adalah dengan menggali dulu, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, kemudian mengidentifikasi informasi tersebut dan mendiskusikannya di dalam forum, begitu ya Pak. Kemudian bersama-sama mencari solusi, kemudian nanti mengkomunikasikannya, seperti itu. Oke, baik. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari dilema etika? Yang pertama, kita melibatkan semua pihak, semua yang terdampak dalam kasus tersebut. Yang kedua, transparansi untuk prosesnya. Yang ketiga, empati, pendekatan secara humanis. Berarti untuk langkah-langkah yang efektif yang selama ini Bapak lakukan itu adalah melibatkan semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut, kemudian transparan, dan selanjutnya adalah empati untuk mengandung nilai-nilai dalam kasus tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika? Yang pertama, konflik nilai dan prinsip. Yang kedua, tekanan eksternal itu sudah pasti ada. Terus dampak emosi. Dan yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Jadi, Oke, berarti hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ketika itu adalah kasus dilema etika.
itu biasanya adalah konflik nilai ya Pak. Ya. Kemudian tekanan dari pihak luar atau dari eksternal, kemudian dampak emosi dan waktu ya Pak ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan kasus yang termasuk dalam kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Untuk mengambil jadwal tidak selalu ya, karena kita sesuaikan dengan konteks masalahnya, besar apa kecil, itu yang kita amati. Terus langkah-langkahnya kita mengumpulkan informasi, yaitu menganalisis, mendiskusikan masalah tersebut, dan kita baru mengambil keputusan. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus, tapi tergantung dengan permasalahannya. Kemudian langkahnya tadi dengan mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi, kemudian baru membuat keputusan seperti itu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, ketika ada kasus yang terkait dengan dilema etika, itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Baik, itu ya memang kita disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Saya biasanya melibatkan wakil kepala sekolah atau guru yang memiliki pengalaman dalam kasus tersebut. Itu yang saya ambil. Oke, berarti menyesuaikan dengan permasalahannya ya. Jadi Bapak biasanya juga melibatkan wakil kepala sekolah atau guru yang memiliki pengalaman dalam permasalahan tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah rencana Bapak ke depannya dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Kita punya rencana yang pertama peningkatan pelatihan etika untuk teman-teman, terus pengembangan kebijakan dan prosedur, terus selanjutnya pengembangan program pembelajaran karakter yang mana itu sudah berjalan dari kesiswaan, terus yang terakhir adalah transparansi komunikasi terbuka. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bicarakan, apa yang sudah Bapak sampaikan, dan pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini, pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Yang pertama adalah pentingnya melibatkan semua pihak, karena keputusan berdasarkan bersama itu lebih baik daripada keputusan sendiri. Yang kedua adalah kekuatan kolaborasi. Yang ketiga, nilai transparansi dan komunikasi itu. Berarti melibatkan semua pihak, kemudian berkolaborasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Pak, mungkin ini saja pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak ya. Nggak apa-apa Bu. Gimana? Pertama-tama bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Puji Tuhan saya juga baik. Oke, gimana? Baik Pak, sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Di sini saya mau melakukan wawancara, apakah boleh Pak? Oh gitu. Iya nggak apa-apa, boleh aja. Dan, untuk wawancara ini saya izin untuk merekam ya Pak ya. Oke, siap. Baik Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, siap. Baik Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Untuk pertanyaan pertama, nah sebagai seorang pemimpin, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang selama ini saya tahu sih ya, yang jelas kan karakter orang berbeda-beda sih. Nah dari situ
kita bisa memahami bahwa apa yang ada atau permasalahan apapun atau pengambilan keputusan apapun itu kita bisa lihat, itu bisa kita tentukan apakah itu dari atau ada kepentingan pribadi atau untuk kebaikan bersama. Dari situlah kita nanti bisa memilah bahwa itu dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Oke, berarti Bapak melihat dari Karakternya. karakternya seperti itu. Masuk pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Selama ini yang saya lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi dulu ya. Setelah mengidentifikasi, kemudian juga kita mengkualifikasikan atau memilah. Kemudian dari situ kita nanti selanjutnya harus fokus terhadap permasalahan, sehingga nanti kita juga bisa fokus untuk menemukan jawaban yang baik untuk bersama, bukan untuk individu atau personal seperti itu. Oke, berarti Bapak mengidentifikasi dulu, Betul. kemudian mengkualifikasikan, dan akhirnya baru fokus kepada Fokus pada permasalahan dan jawaban. jalan keluar. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Kalau saya biasanya menampung dulu sih, menampung masukan atau tanggapan dari yang lain seperti itu ya. Kemudian balik lagi kita mengidentifikasi dulu. Kemudian kita pilih dulu masukan apa yang sudah ada yang kita tampung. Setelah itu baru kita fokus lagi kepada apa sih permasalahannya, dan kita fokus selanjutnya untuk mencari jawaban yang baik seperti apa. Oke, berarti Bapak menampung Menampung dulu, dulu, iya, dari berbagai sudut pandang, Bapak Betul tampung sekali. dulu, identifikasi, kemudian selanjutnya baru fokus kepada permasalahan Betul apa sekali. dan Jawabannya penyelesaiannya. seperti apa. Oke, baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya yang bisa baik dilakukan adalah tadi dari apa yang tadi disampaikan, untuk ada identifikasi, kualifikasi dan sebagainya. Harapannya ketika kita mengambil keputusan, kita bisa benar-benar memperoleh keputusan yang baik. Dalam arti bukan dari pribadi saya atau pribadi individu seperti itu. Maka dari itu tadi seperti mengidentifikasi, memilah, kemudian kita juga harus terfokus, itu yang penting yang untuk saya lakukan selama ini seperti itu. Berarti Bapak selama ini itu mengidentifikasi dulu permasalahannya, melakukan pendekatan, kemudian baru fokus kepada permasalahan dan jalan keluar atau solusinya. Betul. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi apa yang menjadi tantangan Bapak selama ini? Tantangannya, untuk tantangan yang saya hadapi selama ini adalah ke karakternya sih ya, ke karakter individu personalnya. Jadi ketika mereka mempunyai permasalahan atau yang lain mungkin ya, terus kemudian kita ngobrol bareng, kemudian kita cari solusi. Tantangannya adalah bagaimana cara mengenali karakter mereka. Ketika masukan dan sebagainya kita tampung, kita harus bisa mengenali tuh di situ apakah ada unsur pribadi atau untuk kebaikan bersama. Itu sih yang lebih berat buat saya, menurut saya seperti itu. Berarti tantangan yang Bapak alami sama ini adalah mengenal karakter ya? Mengenal karakter seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk waktu atau jadwal tertentu ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih cenderung untuk penyelesaian itu menyesuaikan dengan permasalahannya dulu sih. Nah, permasalahannya seperti apa dan bagaimana kita harus menindaklanjuti seperti apa itu tergantung dari permasalahannya. Memang kalau misalnya bisa diselesaikan dalam waktu saat itu juga ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak atau memang butuh waktu ya kita nanti membuat jadwal tertentu seperti itu. Oke, berarti tergantung dengan kompleksitas Betul, dari betul. permasalahannya itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak.
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk apa namanya, seseorang atau faktor-faktor yang membantu ya, biasanya sih saya cari solusinya apa namanya ya dengan belajar mungkin ya, lebih belajar ke diri sendiri lagi. Kemudian kadang-kadang juga saya kalau sudah memang tidak bisa menentukan apa namanya sikap atau jawaban yang baik, saya kadang-kadang cari orang di luar lingkungan kita, seperti karena yang saya pikir itu kalau kita berbicara dengan orang yang di lingkungan kita sendiri itu jawabannya pasti akan mengerucut untuk menyelesaikannya. Jadi tidak apa ya, lebih cenderung ke penyelesaian dengan cara pribadi, bukan untuk kebaikan bersama. Jadi lebih baik kalau memang membutuhkan orang, saya sering cari orang yang lebih berpikir lah ya, tapi di luar dari circle atau lingkungan sekitar saya seperti itu. Berarti untuk seseorang atau untuk faktor-faktor lain itu Bapak belajar sendiri dan juga cari orang yang lebih kompeten. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa rencana Bapak ke depan dalam mengambil keputusan yang mengandung apabila ada permasalahan itu mengandung unsur dilema etika? Untuk ke depan mungkin saya harus lebih hati-hati lagi dalam apa namanya menghadapi keadaan apabila kita bertemu dengan permasalahan, terutama apalagi yang berkaitan dengan dilema etika tadi ya. Jadi intinya saya harus lebih berhati-hati lagi supaya pengambilan keputusan atau penyelesaiannya memang benar-benar jadi yang baik untuk kita laksanakan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini dalam pengambilan keputusan, apa nih pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Mungkin yang akan saya lakukan dari apa namanya pengalaman itu, yang jelas saya pasti harus belajar lagi ya, dan mencari pengalaman dari apa namanya dari isu-isu di luar sana yang sedang terjadi dan sebagainya itu, supaya apa namanya pengetahuan saya juga bertambah. Satu itu, yang kedua juga saya mungkin mencari atau perlu dan lebih bisa mencari orang yang lebih apa namanya berkompeten lagi, sehingga ketika saya bisa atau ketemu apa namanya permasalahan tersebut, saya bisa menyelesaikannya atau memberi jawaban yang baik dan bisa dilaksanakan untuk semuanya. Oke, berarti Bapak rencana kedepannya adalah mencari dari berbagai informasi, berbagai sumber dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika. Oke Pak, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan Pak. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak, dan selamat siang. Selamat siang.